Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam ya. di luar ada suara-suara adik-adik lagi bermain, menikmati hujan. Saya share screen dulu. Ya, pertama kita mulai dari ini dulu. Nah, ini kelihatan share screen saya, Mas? Ya, nampak Ya, salinan keputusan. kelihatan ya. Ya, Nah, ini yang pertama kita, aduh salah. Ya, kalau di surat ini kita klik dulu, misalnya bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian nanti kita sudah muncul di ini uh, di link untuk bahasa Indonesia. Jadi untuk memulai ATP pertama kali kita harus melihat capaian pembelajaran. Ini fokus ke Bapak Ibu guru ya. Jadi capaian pembelajaran, contoh di sini saya ambil mata pelajaran yang saya ampu yaitu bahasa Indonesia. Nah, di sini capaian pembelajaran ini nanti di copy Mas. Nah, di copy. Terus begitu juga nanti mata pelajaran yang lain. Nah, ini di copy sampai fase E-nya ketemu gitu ya. Nah, ini fase E, terus fase E-nya di copy sampai bagian akhir. Nah, untuk fase F supaya nggak bingung karena ini kumpulan dari banyak sekali capaian pembelajaran mata pelajaran lain. Nah, Bapak Ibu guru wajib menyimpan minimal fasenya dia gitu, fase C, fase F dalam satu file. Misalnya capaian pembelajaran bahasa Indonesia SMA itu sudah ada fase E-nya, sudah ada fase F-nya. Nanti tinggal copy paste dari situ. Nah, setelah copy paste dari sini, maka kita masuk ke file yang kedua, yaitu file ATP ini. Nah, ini ATP ada contohnya di Bantayang itu sudah ada di contoh. Ini covernya tidak ada baku ya, Mas. ya, Jadi untuk bentuk cover dan lain-lain, format itu nanti Bapak Ibu bisa ngembangkan sendiri. Nah, jadi Mas bisa ngembangkan juga di sini. Ini contoh, ini kalah pangkat sudah nih 3C nih ya. Jadi, nah dari ya, sini sudah kita mulai. Nah, yang tadi kita copy itu kita masukkan ke dalam kopian yang pertama di sini. Jadi bagian pertama adalah mengcopy capaian pembelajaran setiap mapel. Kalau dengan bahasa Inggris berarti di copy dulu sampai habis. Nah, ini semuanya sampai E tadi yang fase E. ya. Kalau bikin yang kelas 11 berarti nanti Masuk E. tinggal yang fase E dihilangkan, fase F. Tapi kalau ngajar dua-duanya ya cantumkan aja semua fase E dan F gitu. Cuma bagusnya terpisah gitu ya. Jadi fase E sendiri perangkatnya, nanti fase F sendiri begitu biar memudahkan. Nah, setelah di copy paste seperti ini, barulah kita mulai ke penurunan dari capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Nah, contoh misalnya di bahasa Indonesia ada elemen menyimak. Nah, Ya, beda dengan sains. Sains itu dia ada pemahaman konsep dan keterampilan proses. Nah, kalau kita di bahasa itu ada menulis, berbicara, begitu. Nah, kalau matematika namanya domain. Domain aljabar, domain geometri, begitu. Jadi yang seperti itu nggak perlu dipusingkan, tapi disesuaikan dengan karakteristik mapelnya masing-masing. Nah, kebetulan kayak kita bahasa itu menggunakan 4 elemen ini. Nah, di sini ada capaian pembelajaran elemen menyimak. Yang saya blok ini adalah saya copy dari atas gitu ya, dari yang fase E tadi, yang di enggak sini. bergerak ini anunya. Kenapa? Tayangannya enggak bergerak ini. Nggak bergerak. Sudah bergerak belum? Belum. Coba saya share-nya, saya stop, saya ulang.
Sudah? Ya, ya. Nah, di sini ada fase, Ya, fase E. ada capaian pembelajaran nih, Mas. Hmm. Ini capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran pada fase E, elemen menyimak, ini yang nanti di copy ke bawah, mau kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, ini kita copy, anggap sudah di copy, kita kemudian diturunkan ke bawah, ke sini, copy di sini, ini sama persis. Ini sudah di format ATP ini ya, format ATP. Ya, ini sudah di format ATP. Kan tadi kalau di format CP hanya kita Ambil aja. copy paste aja, gitu ya, untuk kita ambil sebagai data kita. Nah, kemudian setelah itu kita turunkan. Nah, penurunannya begini. Nah, di dalam CP ini, kalau kita lihat, ini ada 2. Nah, ini kompetensinya ada 2 nih yang mau diinginkan. Kita coba ya. Kita highlight aja, kemudian di sini. Nah, ini ambil yang tertinggi dulu ya. Karena yang tertinggi ini yang ingin dicapai. Jadi nanti kalau misalnya kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, itu nanti beda lagi gitu. Nah, pembelajaran berdiferensiasi, misalnya dia belum mampu mengevaluasi, berarti kita bisa turunkan gridnya di bawah mengevaluasi begitu. Bisa memahami, bisa ini dan lain-lain. Yang jelas di sini kita targetnya mengevaluasi dan mengkreasi. Kemudian yang dikreasi banyak ya, informasi berupa gagasan dan sebagainya. Ada teks, tipe teks yang diambil, non fiksi dan fiksi. Kemudian bentuknya monolog, dialog, gelar wicara. Nah, ini kita terjemahkan ke dalam tujuan pembelajaran. Misal begini, kita turun ke bawah. Ini menjadi dua bagian. 1 mengevaluasi semua ini, 2 mengkreasi semua ini. Nah, jadi dua tujuan untuk KKO-nya. Nah, di sini kita ambil yang pertama dulu. Yang 10.1. 10.1 ini kode sendiri ya, Mas ya. Kode sendiri. Maksudnya kita buat kelas sendiri ya berarti? Ya, supaya memudahkan saja. 10 itu kelas 10, satunya adalah ini capaian pembelajaran 1. Nah, jadi mengevaluasi. Kode yang diambil dari awal tadi itu ya, dari Kenapa? Dari 2 tujuan itu kita buat 2 kode itu ya. 2 kode karena mengkreasi dengan mengevaluasi kan bisa 2 hal yang berbeda yang ingin kita capai. Nah, jadi di sini mengevaluasi dulu. Nah, setelah itu kita ambil mengevaluasi, kita urai lagi ini. Jadi ada teks non fiksi untuk membahas 3 hal ini. Ada non fiksi untuk membahas 3 hal ini gitu. Jadi kalau kita ambil di dalam tujuan pembelajaran itu intinya ada 3 hal. Yang kuning itu kompetensi namanya. Artinya sesuatu yang ingin dicapai di dalam pembelajaran. Anak-anak harus bisa mengevaluasi gitu atau memberikan penilaian. Informasi teks non fiksi dalam bentuk gelar wicara ini kontennya, materinya yang mau dipelajari. Secara kritis dengan menggunakan kata-kata sendiri ini variasi, atau bisa kita ambil di profil pelajar Pancasila atau di pengembangan karakter. Jadi ada misalnya karakter santun, mandiri dan lain-lain, monggo gitu. Dari berbagai sumber silakan. Tapi ini tidak wajib. Yang wajib adalah yang kompetensi dengan materinya. Yang harus ada di dalam tujuan pembelajaran. Nah, kode TP ini juga buatan sendiri. 10.1 TP-nya tujuan pembelajaran 1 begitu ya. Nah, kemudian sampai di 6 mengevaluasi informasi teks non fiksi dalam bentuk dialog. Terus dalam bentuk gelar wicara. Sudah 3. Nah, kemudian yang belum adalah teks fiksi. Nah, teks fiksi juga 3 juga. Jadi ada bentuknya dialog, ada monolog, ada gelar bicara. Sehingga kalau di total, dari 1 capaian pembelajaran ini bisa menurunkan sebanyak 6 TP. Wajib tapi yang evaluasi aja.
Kalau misalnya kita konsepnya pembelajaran berdiferensiasi, maka kita lihat kondisi kelas. Nah, ini modul pertama, modul tertinggi. Nah, modul untuk anak-anak yang cakap, kemudian pemahaman dasar dan intervensi khusus. Nah, kita buat lagi sendiri begitu. Nah, tapi kita paling tidak punya yang utama dulu, target utamanya di fase ini. Nah, ini 6. Nah, dari 6 ini kita sesuaikan. Kalau di saya itu lebih senang buat modulnya itu nanti per jam pelajaran sesuai dengan yang kita miliki per minggu. Misalnya kalau bahasa Indonesia itu 3 JP, kalau bahasa Inggris ada 2 JP. Jadi kita membuat pertemuan per 2 JP atau 3 JP. Alasannya adalah karena setiap pembelajaran pasti akan berbeda setiap harinya. Jadi tidak mungkin persiapannya sama, sehingga kita perlu ubah. Nah, sampai di sini bisa diikuti Mas Ujo? Iya, jadi alurnya saya coba refleksi ya. Baik. Dari kita CP itu kita ambil sesuai dengan fasenya kita sampai mana. Kalau kelas 10 berarti fase E, kemudian kita copy, kita masukkan di ATP bagian awal, dan yang bagian bawah itu nanti dijadikan tujuan pembelajaran itu ya. CP itu jadi tujuan pembelajaran. Nah, kemudian ini masuk di sini berarti pemecahan, contoh materi pertama, CP pertama apa, kita jadikan CP, kemudian sudah ada itu sesuai dengan apa tadi bahasanya itu, kita jabarkan menjadi kompetensi, kemudian konten sama ininya ya, caranya ya, variasinya ya. Iya. Siap. Baru ini kodenya juga buatan sendiri ya, jadi bebas aja mau dikodein kayak apa, yang penting kita paham. 10 mewakili kelas 10 lah gitu ya. Ya, betul. Kalau seandainya beda kelas bisa juga mungkin di anu ya. Atau beda kelas. Misalnya ada 2 kelas gitu, nggak apa-apa, satu ATP kalau 2 kelas. Yang penting satu angkatan berarti ATP-nya cukup 1 ya. Kalau bicara berdiferensiasi sebenarnya minimal 4 atau 3 atau 4 begitu ya. Karena mungkin saja ada anak-anak yang secara kompetensinya tidak mampu pada tahap mengevaluasi. Nah, kita kalau di pembelajaran lihat punyanya Anderson atau punyanya Morzano kan itu beda-beda tuh tahapannya, Mas. Nah, jadi kita bisa turunkan level evaluasi ini pada anak-anak tertentu gitu. Nggak, maksud saya untuk ATP ini satu angkatan cukup 1 gitu, nggak apa-apa ya? Syarat wajibnya? Iya. Kalau idealnya 1 anak 1 modul kan begitu. Gitu tapi ya? Nggak rasional gitu kan. Nah, kita bikin punya kelas 10 ini, saya megang 3 kelas ya, bikin ATP-nya 1 gitu nggak apa-apa ya? Iya, sementara ini kita buat 1 dulu. Tapi itu belum masuk dalam pembelajaran berdiferensiasi nanti. Iya. Artinya di secara umum kita sudah ada panduan awal gitu ya? Ya, panduan awal. Kalau masuk ke ranah ideal minimal 4 lah. Satu materi itu ada 4 modul. Jadi dari ini nanti diturunkan nih, dari evaluasinya ini yang diturunkan. Misalnya dia memahami informasi begitu. Nah, jadi ini tidak sesuai dengan itu ya, apa namanya, C itu ya? Iya, kalau pakai Anderson pakai C, ya. Kalau punyanya Morzano kan ada nanti di file yang saya share itu. Ya. Itu ada pembelajaran dan asesmen. Nanti Mas bisa buka-buka. Ada beberapa yang dipakai, bukan hanya punya Anderson soalnya. Ada Morzano, ada Huygens dan lain-lain. Nah, kita yang umum di Bapak Ibu guru kan Anderson dan Bloom ya. Ya, sama Bloom. Itu yang paling umum. Jadi kita coba pakai itu dulu karena boleh. Nah, di tahap berarti ya. Sudah sampai sini nyanda ya Mas ya? Cukup paham. Baik. Nah, setelah kita masuk, tujuan TP-nya sudah jadi, maka ini kita pilih lagi. Nah, kalau dilihat di sini, ini kan ada 2 klasifikasi nih. Ada teks non fiksi, ada teks fiksi. Ya, ini masing-masing kan ada 3 TP nih. Ya. Maka kalau saya ini membaginya menjadi 2 modul. 1 modul membahas teks non fiksi, 1 modul membahas teks fiksi. Untuk mencari 3 hal ini dalam 1 pertemuan. Nah, kemudian
nurunkannya kita ambil yang ke ATP-nya yang keempat. Nah, ini sama aja Mas sampai ke bawah gitu ya. Nah, jadi nanti polanya sama semua, elemen berikutnya sama, elemen keempatnya sama sampai bawah. Jadi ini nggak perlu, cuma pasti kita harus uraikan satu-satu kayak tadi. Nah, ini yang bagian keempat. Nah, bagian setelah kita membuat modul tadi, berarti modul tadi kita turunkan. Maaf, ATP tadi kita turunkan dalam satu format sebagai bahan dasar modul. Nah, ini untuk modul ajar menyimak 10.1.1 maksudnya modul kelas 10, elemennya menyimak, modul 1 begitu. Tadi beda kodenya, walaupun 10.1 tidak sama dengan TP-nya tadi Mas. Nah, kalau mau dibedakan silahkan. Nah, capaian pembelajaran ini fase E secara umum. Fase E secara umum. Kemudian capaian pembelajaran menyimak, ini yang tadi yang kita copy tadi, ada mengevaluasi dan mengkreasi. Kemudian dari situ ada tujuan pembelajaran yang kita ambil, yaitu 3. Nah, 3 TP tadi kan, 10.1, 10.2, 10, ya 10.3 masih tahapnya mengevaluasi. Kalau di sini mau dikurangin, sebenarnya ini bisa dihilangkan. Kalau mau fokus mengevaluasi, yang ini dihilangkan boleh, gitu ya. Karena di bawahnya ini hanya sampai kepada evaluasi. Berarti di sini peserta didik mampu mengevaluasi informasi sampai gelar wicara. Nanti kalau ada yang kedua baru mengkreasi begitu. Bisa. Nah, dipisah ya? Bisa. Nah, supaya nanti sinkron aja dari awal sampai akhir gitu. Nah, kemudian elemennya menyimak, perkiraan JP-nya per mata pelajaran sesuai dengan JP-nya masing-masing. Saya pertemuan per minggunya kan 3 JP. Nah, dengan 2 JP kalau bahasa Inggris. Nah, kata kuncinya dari sini, evaluasi, informasi, teknologi fiksi, kemudian ada dialog, monolog, gelar wicara gitu. Nah, kemudian kontennya mengevaluasi informasi dari teknologi fiksi dalam bentuk gelar wicara, dialog, dan monolog. Nah, di dalam berikutnya adalah penjelasan singkat, isi, dan proses. Ini tentang pembelajaran. Jadi bagaimana jenengan mendesain pembelajaran secara singkat di sini. Pembelajaran menggunakan konsep merdeka untuk memilih teks non-fiksi dalam bentuk gelar wicara, dialog, atau monolog dari berbagai sumber. Bisa televisi, tapi kayaknya kalau televisi teks nggak ada sih ya. YouTube bisa, kemudian website dan lain-lain gitu ya. Ini boleh. Selanjutnya memberikan penilaian terhadap informasi teks non-fiksi yang diperoleh, kemudian mempresentasikan di hadapan peserta didik lain. Nah, kalau kita terakhir ya ada karya nyata ya, aksi nyata ya kalau di kita. Jadi konsep merdeka, apalagi guru penggerak angkatan 4 ini sudah ngelentek ibaratnya, paham. Nah, mekanisme di dalam penjelasannya adalah menggunakan konsep merdeka itu sebagai aktivitas pembelajaran. Nah, profil pelajar Pancasilanya mandiri, gotong royong, kreatif, berlalu kritis, disesuaikan aja yang mau dicapai apa. Kemudian glosarium ini tadi yang dari kata kunci, kemudian dicari definisinya, pengertiannya dalam Kamus Bahasa Indonesia udah cukup ya. Nah, boleh juga mau diterjemahkan sendiri, tapi kalau diterjemahkan sendiri tuh khawatirnya salah-salah gitu. Minimal kita ngambil kalau glosarium dasarnya kamus. Dasarnya kamus. Kalau bahasa Inggris berarti dasarnya bisa kamus apa? Yang bahasa Inggris itu apa Mas? Oxford ya. Ya, bisa menggunakan itu sebagai bahan glosarium. Nah, kemudian 10.2 ini yang 4, 5, 6 dan seterusnya. Sampai di sini bisa diikuti Mas. Ini habis ini baru kita ke modul. Yang seterusnya ya seterusnya. Nah, jadi sebentar, ini tadi modul 10.1 jadi bicara yang evaluasi. Modul 10.2 itu yang masih evaluasi, tapi 456. Ya, masih evaluasi tapi 456. Nanti yang mengkreasi itu modul 1.3. Gitu. Nah, sama 1.4 begitu. Kalau di bahasa Indonesia kurang lebih 19 modul lah. Kurang lebih 19 modul jadinya. Yang di semester 1 itu? Di semester sudah setahun. Oh, setahun ya? Iya. Nanti tinggal diambil. Nah, pembelajarannya
bisa bolak-balik gitu ya. Jadi kita itu jangan lihat buku sebagai standar pembelajaran. Kalau dulu sih yang penting masuk ikuti urutan buku selesai gitu kan. Nah, kalau di sini ya kita harus mencoba mereview ulang target-target kurikulumnya gitu. CP-nya di mana. Nah, setelah itu dari tulisan modul ajar ini jadi bahan untuk membuat modul. Nah, membuat modul. Nah, sekarang kita coba ke modul dulu.